Oke, baik ya, kita mulai. Jadi saya tampilkan dari screen sharing dari mata kuliah pelindungan dan pengelolaan hutan ini ya. Baik, jadi mata kuliah pelindungan dan pengelolaan hutan ini jadi di sini ada di sekolah mengenai deskripsinya. Ya, deskripsi jadi apa yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini ya. Jadi mata kuliah ini adalah membahas tentang landasan hukum, kemudian identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, ya, meliputi faktor-faktor abiotik, faktor biotik, dan faktor sosial sebagai penyebab kerusakan hutan. Kemudian juga teknik-teknik penanggulangan atau pencegahan dari kerusakan hutan, ya. Ini ada capaian pembelajarannya, jadi capaian pembelajaran lulusan ini adalah itu mampu menginternalisasi ya etika profesi rimbawan ya, antara lain integritas dan bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan serta sikap kepemimpinan ya. Ini mampu mengaplikasikan konsep dasar ilmu kehutanan, kemudian ekologi dan konservasi khususnya wilayah Walase. Ini mampu menerapkan sistem dan teknik silvikultur pada hutan alam, tanaman, dan nah, kemudian untuk CPMK mata kuliah ini ya itu mampu mendiagnosis dan identifikasi serta menentukan strategi pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan baik karena faktor abiotik, biotik maupun sosial ya. Ya. Menelusuri dan mengkonstruksi penyebab serta menentukan strategi pencegahan dan atau pengendalian kerusakan hutan karena faktor sosial. Jadi kalau dimaksud dengan faktor abiotik itu adalah faktor fisik ya atau faktor non hayati. Kalau faktor biotik itu faktor hayati ya atau faktor biologis ya. Nah, faktor sosial itu ya disebabkan oleh manusia ya. Disebabkan oleh manusia. Kemudian sub CPMK-nya ya ini jadi mampu diagnosis dan identifikasi serta menentukan strategi pencegahan dan penanggulangan ya karena faktor abiotik, biotik, dan faktor sosial. Jadi segala macam penyebab kerusakan hutan ya, baik oleh faktor fisik. Faktor fisik itu misalnya banjir, petir, longsor, kebakaran hutan, ya, gunung Merapi, ya faktor angin, ya, hujan, itu semua penyebab kerusakan hutan karena faktor fisik. Disebut juga dengan faktor abiotik ya. Nah, kalau faktor biotik itu kerusakan hutan yang disebabkan oleh faktor biologis, ya, ya seperti adanya hama, penyakit, ya, misalkan oleh satwa, ya, ya misalnya ada serangga, ya, hama, kemudian misalnya babi hutan, kemudian misalnya misalnya juga rusa, ya, monyet, hama tikus, ya, ya itu semua adalah faktor yang masuk ke dalam faktor biotik atau faktor kerusakan hutan karena faktor hayati, ya. Kemudian bahan kajiannya ini ya
Ya, kebijakan pelindungan dan faktor lingkungan, fisik, tanah, mikroorganisme, satwa, vertebrata, serangga, pengendalian hama dan penyakit hutan, serta pengendalian terpadu. Ya, jadi semua penyebab ya, karena penyebab kerusakan hutan itu macam-macam ya. Jadi tadi saya jelaskan ada faktor fisik atau disebut juga dengan faktor abiotik ya, seperti gunung Merapi, gunung meletus ya, banjir, longsor, angin kencang, hujan ya, petir, dan semua digolongkan ke dalam faktor fisik. Kemudian tadi faktor hayati disebabkan oleh serangan hama dan penyakit, baik hama disebabkan oleh invertebrata ya, seperti serangga, penyakit ya. Kemudian vertebrata seperti hama tikus, hama bajing, hama rusa, hama babi ya. Itu semua disebabkan oleh faktor biotik. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial itu misalnya perladangan berpindah, perambahan kawasan hutan ya, illegal logging, itu semua dimasukkan ke dalam faktor sosial. Artinya kerusakan hutan yang disebabkan oleh faktor manusia ya. Faktor manusia. Nah, kemudian bentuk dan metode pembelajaran yang di kuliah, ya ini karena ini masa pandemi, jadi kita tidak ada kuliah tatap muka, tetap maya ya saja seperti ini ya, menggunakan Zoom. Kemudian ada praktikum daring juga, tidak ada luring ya, tugas mandiri, tugas kelompok, ya, ya itu ya. Jadi ini tugas. Kemudian bahannya, kuliahnya ada buku ajar ya, buku ajar. Kemudian juga ada bahan ajar yang saya upload di Sekolah ini ya. Ya, jadi ini adalah RTS-nya. Nah, jadi minggu pertama ini adalah ini ya, jadi perkenalan, kemudian apa-apa yang akan dipelajari ya dalam mata kuliah ini. Kemudian ya, jadi mampu mendiagnosis dan nanti pada minggu 1 sampai minggu kelima ini mampu mendiagnosa dan mengidentifikasi serta menentukan strategi ya. Jadi setelah kalian mampu mengidentifikasi kerusakan hutan ini karena faktor apa ya, apakah faktor biotik, abiotik atau sosial, setelah itu melakukan diagnosa, identifikasi, kemudian juga nanti menentukan strategi ya, strategi apa yang digunakan untuk menanggulangi kerusakan hutan ini ya, mengendalikan, menanggulangi dan juga mencegah ya, mencegah terjadinya kerusakan. Kemudian kalau sudah terjadi kerusakan itu bagaimana meminimalisir ya, mengurangi dampak kerusakan karena adanya tadi kerusakan hutan ya. Kemudian strategi pencegahan, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kerusakan hutan ya, baik yang disebabkan oleh faktor abiotik, biotik maupun sosial. Jadi nanti ada strategi-strategi seperti yang dilakukan pemerintah, sudah banyak program-program perhutanan sosial ya. Perhutanan sosial itu untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan karena faktor sosial. Misalnya program HKM, hutan masyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat ya. Semua adalah skim-skim atau skema dari pemerintah bagaimana mencegah kerusakan hutan karena faktor sosial. Kemudian kalau untuk kerusakan hutan karena faktor fisik, misalnya kebakaran hutan, nah itu pemerintah juga sudah membentuk brigade siaga kebakaran hutan ya. Nah itu gunanya untuk kalau terjadi kebakaran hutan, maka brigade siaga ini yang akan melakukan proses pemadaman ya. Kalau seperti di Sulsel ini itu misalnya ada kantornya di
bilik-bilik ya. Di situ ada di bilik-bilik. Jadi lengkap situ peralatan, mobil pemadam, alat-alat pemadam kebakaran, kemudian juga tenaganya, SDM-nya. Kemudian ada juga di Maros ya. Jadi kalau ada kebakaran hutan, itu mereka yang akan langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan. 1 sampai 5, kemudian 6-7 diagnosis dan identifikasi kerusakan hutan karena faktor biotik. Kemudian minggu 9 sampai 11 mendiagnosis dan mengidentifikasi dan menentukan strategi pencegahan dan penanggulangan karena faktor biotik. Kemudian minggu 12 sampai 16 itu bagaimana kita menelusuri dan mengkonstruksi dan menentukan strategi pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan karena faktor sosial ya. Ya, jadi semua ini adalah bahan-bahan yang kalian akan pelajari. Oke ya. Oke, kemudian bahan ajarnya itu saya akan upload untuk minggu ini sudah ada ya bahan ajar. Yang pertama saya sudah upload di Sekolah ini. Ya, tinggal kalian download ya. Nah, tapi ada juga buku ajar ya. Buku ajar itu kalian bisa dapatkan di website fakultas ya. Ada di website fakultas itu buku ajar perlindungan hutan ya. Buka saja di situ di ya, coba buka di ini ya. Coba lihat di fakultas. Ini ya. Di sini di mana itu ya? Ada di terbuka ya. Ya, yang jelas ada di dalam situ mengenai bahan ajar ya, buku ajar pelindungan dan pengamanan hutan. Di sini juga ada buku ini ya. Buku ajarnya seperti ini ya, ini buku ajar. Ajarnya perlindungan dan pengamanan hutan. Bisa lihat di sini. Nah, selain itu ada juga di bahan ajar ya. Ini buku ajarnya. Kalian bisa lihat. Nah, ini yang sebenarnya ini versi lama ya. Sudah ada. Saya buat beberapa update-nya. Kalian bisa lihat di untuk versi update-nya ada saya buat di ini ya. Bahan ajar. Ini. Nah, ini saya sudah upload. Ini bahan ajar perlindungan hutan. Nah, ini ya. Bahan ajar minggu pertama. Ini ya, bahan ajar. Nah, ini kalian bisa ini saya sudah upload di Sekolah ya. Kalian bisa download di Sekolah. Jadi ini sudah merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari yang ada di buku ajar. Ini materi minggu. Bahan ajar 1, bahan ajar 2. Ini ya.
Ya, ini sudah updatean dari yang ada di buku ajar ya. Oke. Nah, ini bahan ajar 3 ya yang saya bahan ajar 3, ada ini bahan ajar 1. Ini bahan ajar 1 minggu 1 ya. Nah, ini bahan ajar 1. Jadi bahan ajar ini sudah sempurnaan ataupun update dari yang ada di buku ajar yang tadi saya tunjukkan itu ya. Jadi kalian, ini adalah materi per minggu, nanti akan saya update di sekolah untuk kalian download dan pelajari ya. Ya, jadi ini intinya ini adalah faktor-faktor fisik ya. Jadi ini beberapa faktor fisik penyebab kerusakan hutan, ya faktor api, angin, air, ya. Kemudian vulkanis atau gunung berapi, kemudian faktor petir dan lain-lain. Longsor misalnya. Ya seperti yang kemarin terjadi di Masamba ya di Luwu Utara itu disebabkan oleh longsor, kemudian hujan keras, nah itu menyebabkan kerusakan hutan dan sampai ke masyarakat ya. Nah ini untuk faktor biologis. Ya misalnya faktor ternak ya. Ini binatang menyusui, burung-burung, serangga, tumbuh-tumbuhan, tingkat tinggi, jamur, bakteri, virus ya. Virus, bakteri, cendawan, itu semua adalah penyebab kerusakan hutan karena faktor biologis. Kalau untuk faktor sosial ini disebabkan oleh kebakaran, perladangan berpindah, penebangan liar atau illegal logging, penggembalaan, kemudian pencurian hasil hutan. Itu semua adalah penyebab kerusakan hutan karena faktor sosial. Oke, pembahasannya. Oke, kemudian untuk tugas minggu pertama, itu kalian membuat clipping ya. Kalian membuat clipping sesuai dengan yang ada di RPS. Coba saya buka. Ini di RPS-nya. Ini niat, jadi kalian buat tugas clipping ya ini. Di sini tugas clipping. Tugas clipping yang sifatnya individu ya. Jadi clippingnya itu mengenai penyebab kerusakan ya. Penyebab kerusakan hutan. Penyebab kerusakan hutan karena faktor fisik ya. Jadi kalian clipping penyebab kerusakan hutan karena faktor fisik. Jadi minggu depan dikumpul di store ke sekolah ya. Jadi ada fiturnya itu di sekolah. Monitor tugasnya di sekolah untuk dinilai ya.
Oke. Kemudian untuk di sekolahnya, apa sudah semua terdaftar ya? Di sekolah. Belum, Pak. Sudah terdaftar kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada. Belum ada. Tadi Kalau belum, coba ada kata kuncinya. Belum ada, Pak. Ya, belum ada, Pak. Saya dicari. coba hubungi Pak Yosep ya. Pak Yosep, karena dia yang bertugas itu untuk ini sekolah ini ya. Di sekolah, jadi kalian harus terdaftar semua di sekolah sebagai peserta ya. Peserta mata Ya, kuliah. Nah, nanti akan datanya kalian, kalau sudah ada masuk di sekolah, nah kalian menyetor tugas lewat situ juga semua ya. Ini anunya, ini sekolahnya. Pak, untuk yang tugas clippingnya tadi tidak muncul slide-nya. Ya, Slide untuk tugas clippingnya, Pak. Slide untuk tugas clipping. yang tugas clippingnya, Pak. Ini tugas. Ya, Pak. Terskip tadi. Ini ya, ini. Sudah lihat? Ini ada di Belum muncul. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Belum Pak. muncul. belum muncul. Nggak sinkron, Pak. Iya, Pak. Share, screen share-nya. Belum muncul ya? Belum. Tunggu saya share ulang. Sudah muncul? Ya, sudah. Sudah, Pak. Ini ya, ini. Sini ada di RPS-nya. Tugas clipping, ya. Ini ya, tugas clipping. Jadi kalian membuat clipping. Materinya itu penyebab kerusakan hutan karena faktor fisik, ya. Ya, Pak. Faktor fisik. Nah, kalian itu mengirim nantinya tugasnya ke sekolah juga, ya. Sekolah. Saya buka sekolahnya. Jangan kau pakai senang lagi. Keluar kau. Ini peserta mata kuliah. Coba kita buka ya sekolah. Error dia. Coba buat ulang. Nggak mau ya. Ya ini. Ini saya sudah upload bahan ajar sampai minggu ke-6 ya. Saya cek dulu. Kita kembali.
Ini belum ada ya namanya ini. Nama siswanya belum ada. Coba tanya Pak Yosep ya. Ini seharusnya ada nama kalian sudah ada di semua di sini. Ini dosennya. Untuk mahasiswanya. Ini. Ya. Oke ya, jadi tolong nanti dihubungi Pak Yosep ya, supaya kalian masukkan di daftar nama peserta ini ya. Oke, kalian sudah bisa buka sekolah kan? Sudah bisa. Halo, kalian sudah bisa buat sekolah anunya? Sudah bisa masuk di sekolah? Sudah, Pak. Ya, Bisa, Pak. Pak. Sudah bisa masuk, Pak. Cuman untuk Sudah ada, yang sudah ada pelindungan. nama mata kuliah yang situ perlindungan sudah ada. Belum ada, Pak. Belum ada, Kalau Pak. yang kata kuncinya Sisa PPH. daring nggak ada. Ini tampilan, coba saya buka tampilan sebagai mahasiswa. Tidak muncul lagi slide-nya, Pak. Hmm? Bagaimana bisa tampil? Belum, Pak. Tidak kelihatan ya? Belum, Pak. Iya, Pak, belum.